Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fani Reza Faisal Latif dengan NIM 153 1701093. Selanjutnya ada Rehan Fafiantoni dengan NIM 153 20162. Selanjutnya ada Ibnu Banu Suyatna dengan NIM 153 20171. Selanjutnya ada M. Naufal Budiman dengan NIM 153 20180 dan saya sendiri Rizky Adi Prasetyo dengan NIM 153 20105. Kali ini kami akan menjelaskan tentang film marketing sebagai tugas UAS dari dasar-dasar marketing komunikasi yang didosenkan oleh Bayu. Oke, selanjutnya. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang resume buku, yaitu film marketing yang ditulis oleh Vino Lakinegan. Nah, kami berhasil merangkum beberapa bab, yaitu 4 bab yang kami rangkum dari buku ini. Yang pertama merupakan film marketing introduction. Selanjutnya chapter 3 dari buku ini yaitu Development and Research Marketing in Film Marketing. Selanjutnya ada chapter 8 yaitu The Film Marketing Calendar dan yang terakhir chapter 10 yaitu The Impact of Technology on Film Marketing Practices. Baik, selanjutnya chapter 1 akan dijelaskan oleh Mas Fani Reza. Dipersilahkan untuk teman saya. Terima kasih Rizky. Jadi pada bab 1 ini saya akan menjelaskan perkenalan tentang film marketing itu apa. Jadi pertama dimulai dengan pengertian pemasaran, yakni pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Langsung saja ke slide berikutnya. Ya, jadi pada pengertian film marketing, itu adalah gabungan dari pemasaran dan film tadi, dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang membantu film dalam menjangkau audiens targetnya kapan saja sepanjang hidupnya. Pemasaran film dimulai pada tahap pengembangan produk baru dan berlanjut sepanjang pembentukan ide proyek, melalui produksi, hingga distribusi dan pameran. Pada tahap kunci dalam siklus hidup produk, berbagai aktor terlibat dalam berbagai kegiatan pemasaran, mulai dari pemasaran ide atau naskah, hingga perusahaan memproduksi hingga pemasaran akhir film di bioskop, DVD, dan melalui gerai pameran lainnya seperti VOD, video on demand, televisi kabel, dan televisi terestrial. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya film marketing adalah kegiatan memasarkan film dari awal produksi film hingga film itu sudah selesai diproduksi dan disebarkan ke masyarakat di luar bioskop. Slide selanjutnya. Baiklah, di sini nama saya Rehan Noviantoni dengan NIM 153 20162 akan mempresentasikan chapter 3 yaitu perkembangan dan riset pasar. Di dalam perkembangan dan riset pasar dalam industri filmmaking atau filmmaker terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu marketability dan playability. Yang pertama, marketability atau marketable. Alasan mengapa sebuah film bisa memiliki faktor marketable yang tinggi, terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi daya dasarnya, yaitu seperti melalui cerita, kualitas aktor dan aktris, maupun sutradara yang menulis film tersebut, dari genre juga bisa, dan lain-lain. Kenapa hal itu bisa sangat membuat film menjadi marketable? Kita dapat berkaca kepada film Avenger keluaran Marvel Disney, di mana film Avenger tersebut dikatakan marketable karena dia memiliki base yang sangat familiar di dalam selera masyarakat, yaitu superhero. Dan tentu saja Marvel sendiri mempunyai fansnya sendiri yang telah ada selama berpuluh-puluh tahun melalui komiknya, sehingga film Avengers sendiri merupakan salah satu film marketable tersukses yang ada selama 2 dekade terakhir ini. Nah, lalu sedangkan selanjutnya yaitu playability, berhubungan dengan bagaimana sebuah film akan diterima oleh audiens atau penonton. Nah, kita coba menengok ke saingannya yaitu Justice League keluaran DC, di mana film ini dianggap gagal oleh para fansnya dikarenakan berbagai hal. Nah, dari sini kita juga dapat melihat bahwa sebuah film yang dikatakan marketable belum tentu dia juga playability.
tapi sebuah film yang bisa playability sudah pasti marketable. Nah, lalu selanjutnya ialah pada awalnya riset pasar pada film marketing itu gak terlalu diperhatikan hingga pada tahun 1920-an seorang ahli bernama Albert Sininger berinisiasi untuk menempatkan pegawai-pegawainya di arah pintu keluar bioskop agar mereka dapat menguping pembicaraan para penonton yang telah menonton film-film tersebut, sehingga data-data yang dikumpulkan dari para penonton tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan film-film mereka selanjutnya. Nah, barulah pada tahun 1930-an para profesional industri mulai lebih ilmiah dan mengumpulkan data dan analisis basis penonton mereka. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas kritik yang dilontarkan publik kepada mereka, karena pada saat film itu pada tahun 1930-an, pada saat Perang Dunia Kedua, itu film dicap sebagai salah satu alat propaganda, sehingga tidak jarang kita temui banyak film pada tahun masa-masa Perang Dunia Kedua, banyak film yang mengandung unsur propaganda, sehingga citra dari film sendiri runtuh karena digunakan sebagai alat perang. Sehingga dimulailah penelitian dalam pengumpulan data dan analisis basis penonton mereka untuk memperbaiki hal ini, di mana film ditujukan sebagai penghibur bagi masyarakat yang ada, bukan sebagai alat untuk propaganda. Berbagai macam penelitian pun dilakukan sama pembuatan film dan proses pemasaran. Berkaca pada masalah struktural yang disoroti, mereka mendapat manfaat dari pengintegrasian secara horizontal dari seluruh pihak, di mana hal itu membawa manfaat baik untuk akses ke pasar maupun akses ke informasi pasar yang dapat digunakan dalam perencanaan, penganggaran, dan menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk setiap film yang diproduksi. Nah, untuk perusahaan distribusi mengumpulkan data tentang kinerja film mereka di seluruh belahan dunia. Jadi mereka pun tidak hanya mengumpulkan data tentang hasil dari film mereka di mata para fans atau penonton di satu tempat saja, tapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia selama masih ada orang yang menikmati film mereka, mereka pasti akan mencoba mengambil data-data yang diperlukan agar hal ini dapat diperbaiki di produksi selanjutnya. Pada chapter 8, yang ini adalah tokoh kunci dalam pemasaran film, akan saya jelaskan. Jadi dalam suatu pemasaran film, ada beberapa tokoh-tokoh penting yang memastikan suatu film tersebut dapat dipasarkan dengan baik ke audiensnya. Yang pertama adalah agen penjualan. Jadi pada pemasaran film, agen penjualan memiliki tugas untuk mengambil sebuah film dan menjualnya ke distributor internasional dan beberapa klien lainnya yang melayani pasar DVD atau Blu-ray dan televisi. Selain itu, agen penjualan juga menegosiasikan kontrak penjualan dengan pihak-pihak seperti hotel dan maskapai penerbangan untuk hal dalam penayangan film mereka. Jadi agen penjualan di sini berfungsi sebagai komunikator antara studio produksi film dengan distributor lainnya yang ingin menjual lagi film yang diwakili oleh agen penjualan. Lalu ada distributor, seperti namanya, agen penjualan telah memelihara hubungan yang baik dengan para distributor film. Setelah distributor melisensasikan film dari sales agen internasional, distributor berhak untuk mempromosikan dan merilis film di negara atau sebuah region. Jadi distributor tadi setelah melakukan negosiasi dengan agen penjualan, tugasnya adalah mendistribusikan film yang sudah dinegosiasikan ke berbagai negara lainnya, jadi ke mancanegara. Selanjutnya, ya, saat ini akan dijelaskan pada teman saya yang lainnya. Silakan. Ya, selanjutnya ada chapter 10, yaitu dampak teknologi terhadap marketing film. Yang pertama ada sisi penawaran, yaitu pertama terbukanya akses ke pembuatan film sebagai hasil dari peralatan dan pembuatan dan penyuntingan film yang semakin berkualitas telah memberdayakan mereka yang berada di luar lingkaran dalam industri film yang dijaga ketat untuk memproduksi film dengan biaya yang relatif rendah. Selanjutnya, peningkatan akses langsung ke konsumen telah difasilitasi oleh pertumbuhan internet.
Hal ini terjadi dalam konteks tingkat konvergensi yang semakin meningkat di antara organisasi-organisasi media. Selanjutnya ada sisi permintaan. Pertama, ada perkembangan teknologi telah secara signifikan mengubah sifat periklanan, bergerak dari bentuk pasif di mana pesan iklan dirancang oleh perusahaan dan disiarkan atau diproyeksikan kepada konsumen, menuju bentuk interaktif, di mana konsumen secara aktif terlibat dalam mempromosikan produk dan jasa, baik secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya ada garis antara produsen dan konsumen menjadi kabur. Kita juga mereview sebuah jurnal yang berjudul Kajian Perkembangan Penelitian Pemasaran Film yang ditulis oleh Nuryadi Wirjiharyono. Penulis menyatakan bahwa sukses pada tahap produksi film bergantung pada bakat, uang, manajemen, teknologi, kreativitas, dan keberuntungan. Kesuksesan suatu film itu juga berpengaruh pada satu masa, yaitu ada namanya masa praproduksi, di mana sebuah kebutuhan list alat dan kebutuhan yang akan digunakan, terus penentuan tempat untuk melakukan syuting, dan penulisan naskah skenario itu dilakukan pada tahap praproduksi. Sehingga bisa dikatakan tahap praproduksi itu mengambil andil sebanyak 80% dalam pembuatan suatu film. Dari jurnal ini adalah penulis menilai bahwa kritik dalam suatu film sebenarnya tidak mempengaruhi bagaimana kesuksesan film tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan film tersebut. Yang pertama ada efek visual. Kita mengambil contoh efek visual dari film Avengers, yaitu yang Endgame. Kita tahu Marvel menciptakan satu film itu dengan efek visual yang sangat luar biasa bagus, sehingga itu menarik banyak orang untuk menonton dari film tersebut. Selanjutnya ada skenario. Skenario yang ditulis pun juga berbeda dari film-film yang lain, sehingga menyebabkan banyak penonton yang tertarik untuk menonton film tersebut. Selanjutnya ada nama-nama besar. Ya, kita tahu di Endgame itu ada nama-nama seperti Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Tom Holland, dan masih banyak lagi yang memerankan superhero dalam film Endgame tersebut. Saja hasil analisis menunjukkan bahwa kritik film hanya memberikan prediksi, tetapi tidak dapat dipastikan hasilnya. Dengan demikian, temuan ini lebih mendukung teori bahwa kritik atau review film merupakan prediktor daripada sebagai pengaruh langsung. Kita tahu sebelum film Endgame ini diluncurkan, ada film sebelumnya, yaitu Avengers Infinity War. Banyak yang memprediksi atau mereview film tersebut, yang dalam fokus utamanya adalah ketika semua superhero itu menjadi abu dan hanya tersisa Iron Man yang masih bertahan. Itu banyak prediksi yang mengarah pada film Infinity War tentang bagaimana kelanjutan dari film tersebut. Selanjutnya setelah film Endgame ini diluncurkan, barulah semuanya terungkap bagaimana kelanjutan dari film yang sebelumnya itu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam studi kasus film Avengers Endgame ini, film ini diproduksi pada tahun 2019 dan melebihi dari film Spider-Man Far From Home yang memiliki view 143 juta dan lanjut. Ini memiliki marketing Avengers Endgame, memiliki budget marketing sebesar 200 juta USD dan memiliki lebih besar dari 50 juta follower di sosial media. Trailer film ini memiliki lebih dari 140 juta view di platform YouTube dan melakukan partnership dengan brand ternama lainnya seperti McDonald dan Coca-Cola. Dan ini foto sebelum Avengers Endgame, sebelum 1 bulan Avengers Endgame dirilis di Indonesia.
Dan ini bukti memiliki views 143 juta dan memiliki like 3,1 juta. Dan ini berkolaborasi dengan Coca-Cola. Sekian. Baik, terima kasih para rekan-rekan saya yang telah menjelaskan konten yang kita bahas hari ini, yaitu film marketing. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Oke, udah guys, thank you so much buat kerjasamanya selama ini. Oke, taps. Oke, ntar tinggal Mantap, nunggu Pam. si Rehan, berarti ya. Gugup, Ya. gugup. Iya, iya. Kayak bingung ngomong apa. Iya, bingung semua. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Bayu juga Thank you, santai. thank you. Thank you. Ini udah